Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 3. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bum bum bum, benih teratai kemarahan sang Buddha meledak saat mencapai pupil, gelombang kejut besar menghantam ruang kosong, dan akibatnya yang cukup untuk menghancurkan puncak Do Seng perlahan bergetar, membuat bagian buku ini ruang yang tidak stabil terfragmentasi, dan kekosongan seperti lubang hitam perlahan lahir di ruang ini. Manusia sialan, kaisar ini pasti akan membuatmu membayar. Beberapa noda darah menyebar dari pupil besar, dan tik-tik jatuh. Di ruang yang sunyi, itu sangat keras, dan suara-suara marah dari pupil itu penuh dengan kemarahan, dan makanan yang akhirnya sampai ke mulut membiarkan keempat orang itu pergi. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Namun, jelas sekali ia meremehkan kekuatan penghancur yang dimiliki oleh Buddha Furious Lotus. Ia telah tergesa-gesa mencegah keempat orang itu melarikan diri dari pintu keluar, meremehkan serangan Xiaoyan, dan menderita banyak kerusakan. Mata raksasa itu tampak marah, perlahan-lahan aku melihat seluruh tubuh di belakang pupil itu muncul ke permukaan. Xiaoyan memusatkan pandangannya dan melihat bahwa ini adalah seekor naga emas raksasa yang tak tertandingi. Tubuhnya panjangnya ratusan kaki, dan ekor yang terjerat bergoyang, dan napas yang berasal dari yang tak terlihat hanya lebih kuat dari Xiaoyan, dan tanduk naga di dahinya patah. Anda harus tahu bahwa tanduk naga dalam keluarga naga adalah sebuah identitas. Simbol kekuatan terbesar, tanduk naga yang patah tidak kalah berdampak pada naga daripada manusia, dan tidak mengherankan jika ia menyatu dengan ruang kosong, dan orang-orang hanya dapat melihat sepasang pupil besar. Ternyata itu adalah naga ini. Warna kulitnya sama dengan lingkungan sekitar yang gelap, jadi Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa ia hanya bisa menunjukkan sepasang pupil kepada semua orang. Sialan, sialan, sialan. Beraninya manusia kecil itu menyakitiku. Naga emas di depannya meraung, dan terlihat bahwa Xiaoyan benar-benar membuatnya marah. Menderita sampai mati, naga emas itu meraung ke arah Xiaoyan dan menghembuskan nafas naga, lalu mengarahkan cakar naga itu ke seluruh tubuhnya dan terbang ke arah Xiaoyan, berusaha menghancurkan manusia kecil ini dengan kekuatan cakarnya yang paling kuat. Namun, bagaimana mungkin Xiaoyan memberi kesempatan pada naga raksasa di depannya? 3.000 guntur menjauh dalam sekejap, dan penguasa api aneh di tangannya perlahan-lahan dikelilingi oleh api aneh. Xiaoyan jelas ingin melawan naga raksasa itu. Satu cakar. Tepat saat Xiaoyan hendak bertarung dengan keras, Xiaoyi berlari keluar sambil mengoceh, menelan semua napas naga itu dalam satu tegukan, lalu berdiri di bahu Xiaoyan dan mengoceh ke arah naga emas di depannya. Di dahi, sebuah rune misterius yang persis sama dengan naga emas itu muncul menjulang. Jika diperhatikan dengan seksama, bahkan rune di dahi Xiaoyi lebih terang dan lebih menyilaukan daripada milik naga itu. Naga emas itu sangat marah dan mengarahkan cakar naga itu ke arah cakar Xiaoyan, tetapi ketika dia melihat tanda misterius di dahi Xiaoyi, tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Setelah beberapa detik, dahi naga itu menyala dengan warna putih, dan kemudian naga raksasa di depannya terus meraung ke arah Xiaoyi, seolah-olah meminta bantuan dari Xiaoyi. Xiaoyi mengoceh padanya. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi, Xiaoyi berkata pada dirinya sendiri bahwa naga emas di depannya sedang berbicara kepadanya dalam bahasa naga. Naga emas itu tiba-tiba berteriak keras setelah Xiaoyi tampak berbicara beberapa saat. Di dahi naga emas, dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, terus melingkar, dan kemudian terpisah dari dahi masing-masing. Tiba-tiba ada dua sosok, satu hitam dan satu putih. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Xiaoyan merasakan sosok putih itu memancarkan aura yang kuat, yang tampaknya agak mirip dengan Zukun, sedangkan sosok hitam itu memancarkan aura dingin, jahat, dan tidak nyaman, dan sosok putih itu menatap Xiaoyan dengan sedikit kesakitan. Sementara itu, sosok hitam itu menatap Xiaoyan dengan kebencian, ingin membunuh Xiaoyan. Sialan, tidak mungkin. Bagaimana kau bisa lepas dari kendaliku? Sepertinya kau akan berhasil. Selama aku menelan beberapa dodi, aku bisa menelan jiwamu sepenuhnya. Sosok hitam itu berkata kepada sosok putih dengan heran. Seharusnya itu hal baik yang kau lakukan, kan? Sosok hitam itu mengejek Xiaoyan dengan jahat. Tapi lupakan saja, setelah bertahun-tahun,
kau masih saja terobsesi dengan hal itu? Bukankah mungkin bagi kami untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya jika kau menyerah? Mengapa kau harus melawan kami? Kau harus tahu bahwa dengan kekuatanmu, kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk jika kau menyerah. Sosok hitam itu berkata perlahan. Kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Kau pikir aku langka? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Sosok putih itu mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Raja Naga Emas benar-benar sesuai dengan reputasinya. Aku sudah bertahun-tahun tidak mengasimilasimu, tetapi hari ini adalah saatnya untuk menyelesaikannya. Ngomong-ngomong, aku benar-benar ingin berterima kasih kepada bocah manusia ini. Jika bukan karena trauma yang ditimbulkannya padamu hari ini, aku akan melahapmu. Itu harga yang kecil untuk dibayar. Menderita sampai mati. Sosok hitam itu menunjukkan senyum jahat, meskipun dia tidak tahu mengapa Raja Naga Emas melepaskan diri dari kendalinya hari ini, tetapi sekarang setelah terluka, inilah saat terbaik baginya. Dengan fluktuasi yang mengerikan, dia melancarkan serangan pada sosok putih itu. Jinglian Yaohuo, tolong aku. Sosok putih dan sosok hitam awalnya dalam keadaan buntu, tetapi karena Raja Naga Emas memakan teratai kemarahan Buddha dari Xiaoyan, lukanya tidak ringan, dan dia hanya bisa menghadapi sosok kecil di bahu Xiaoyan. Yi meminta bantuan, meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang sedang terjadi di depannya, tetapi melihat Xiao Yi menatap sosok hitam itu dengan ekspresi berat, karena percaya pada Xiao Yi, dia membiarkannya pergi ke sosok hitam itu. Bawahan Xiaoyan juga diam-diam menyeduh kotak api berbeda yang diperoleh dari warisan kaisar kuno, jika terjadi kejadian yang tidak terduga. Dalam pertarungan semacam ini di level pembangkit tenaga listrik Dodi, hanya kotak api berbeda yang diperoleh dari warisan Dodi yang dapat berguna. Pak Tua Zamao, karena tuanmu telah terluka, maka kau belum mati. Sosok hitam itu menamparkan Raja Naga Emas, dan Raja Naga Emas pun lengah, dan Raja Naga Emas pun mundur dengan mantap. Sosok hitam itu terus melancarkan serangan. Tepat saat sosok hitam itu akan berhasil menyerang titik vital Raja Naga Emas, api putih susu menyala ke arah sosok hitam itu, menghalangi serangan itu. Kalian pasti tahu, saat Xiaoyan berhadapan dengan Kaisar Surgawi Roh pertempuran di benua Doqi sebelumnya, dia memerintahkan semua api yang berbeda di benua Doqi, semua sumber api dari berbagai api agar tetap berada di tubuh Xiao Yi. Sekarang bisa dikatakan bahwa Xiao Yi memiliki roh api dengan asal-muasal 23 api yang berbeda, yang tidak dapat diremehkan. Sialan, segel reinkarnasi. Bagaimana mungkin? Sosok hitam itu menatap tanda misterius di dahi Xiao Yi yang semakin menyilaukan, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya. Dari mulutnya, Xiaoyan seakan mendengar emosi ketakutan, bahkan ketakutan. Bahkan serangan di tangannya pun mandek. Yahaha. Kotak api aneh di tangan Xiaoyan terbang ke arah Xiao Yi dalam sekejap yang tak terkendali, dan tubuh Xiao Yi tiba-tiba menyala dengan 22 warna api aneh yang berbeda. Kotak-kotak itu umumnya terbang langsung ke pilar batu masing-masing. Sosok hitam itu merasakan banyak kekuatan dari kotak api yang berbeda, dan rasa takut lahir dari hati. Lari. Entah kenapa, tiba-tiba sebuah pikiran muncul di hati sosok hitam itu. Bum bum bum. Plaza api berbeda yang terdiri dari 22 warna itu seperti formasi besar, menyelubungi sosok hitam yang baru saja ingin melarikan diri. Ketika Raja Naga Emas melihat ini, naga itu bernapas di mulutnya dan mengerahkan segenap tenaganya, bekerja sama dengan upaya Xiao Yi untuk menyegel sosok hitam itu. Aku tidak menyangka bahwa aku masih bisa melihat segel reinkarnasi di masa hidupku. Raja Naga Emas, karena masalah ini sudah sampai pada titik ini, aku akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuan dengan menghancurkan tubuhmu. Melihat bahwa sosok hitam itu tidak dapat melarikan diri dari kotak api berbeda yang terkutuk ini, dia bergumam pada dirinya sendiri. Gelombang yang mengerikan terbang menuju tubuh naga Raja Naga Emas. Jelas, ini adalah pukulan terakhir dari sosok hitam itu. Xiao Yi dan Raja Naga Emas berusaha sekuat tenaga untuk menyegel sosok hitam itu. Xiao Yang Wang tahu dari akibat pertempuran itu bahwa ini bukan lagi pertempuran yang bisa ia campuri. Hahaha, Raja Naga Emas, tubuh fisikmu telah hancur, fondasimu telah terguncang, dan misiku telah selesai. Lain kali kegelapan akan mengalahkan cahaya. Sosok hitam itu ditelan oleh Different Fire Plaza sebelum dia selesai berbicara, dan jiwanya akan mengikutinya. Itu perlahan-lahan disempurnakan seiring waktu. Bagian dalam lorong itu terpecah-pecah, Raja Naga Emas dan Xiao Yi sama-sama kehabisan napas. Xiao Yan buru-buru terbang untuk memeriksa situasi. Terima kasih banyak kali ini, Yao Huo. Sosok putih yang disebut Raja Naga Emas itu tersenyum pada Xiao Yi meskipun dia hanya memiliki satu jiwa yang tersisa. Xiao Yi tidak menjawabnya,
seolah mencoba mengingat sesuatu. Xiao Yan mengambilnya dan berkata, ingatannya belum pulih sepenuhnya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pusaran itu telah terbentuk sebelum mereka menyadarinya, dan mereka memancarkan daya isap yang rakus, seolah-olah mereka ingin melahap Xiao Yan dan yang lainnya.